Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Jamil anbiya wal mursalin. Bismillahirrahmanirrahim. Baina ummahatina wa jaddatina wa jaddatana. Wa ila jami'il muslimin muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila maghribiha barriha wa rahimah. Milan adam ila yaumil qiyamah ghafarallahu lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Wa qul jaa'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa nazzil minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Fa ya rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Para santri, baik yang hadir maupun yang berada di rumah masing-masing, demikian juga para alumni atau siapapun yang mengikuti acara pengajian ini. Alhamdulillah wa syukrillah kawan kutrat iradah inayah Allah SWT, kita semuanya bisa melakukan ikhtiar atau menyempurnakan ikhtiar kita hari ini dalam bentuk puasa atau ibadah yang lain. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan dalam menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga diberi kekuatan untuk mampu menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Para santri, para ulama dan semuanya, khususnya di Purwakarta, hari ini merupakan hari pertama diberlakukannya PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, umumnya di Jawa Barat. Kita berupaya untuk bisa mendukung program ini dalam ikhtiar atau dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan harapan mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama kita bisa melaksanakan segala kegiatan seperti biasa atau dalam keadaan normal. Demikian juga para santri, alumni dan lain sebagainya dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Untuk itu, pada kesempatan ini insya Allah kita akan meneruskan pengajian yang kemarin. Sekarang di Simpang waktu menunjukkan jam 16.25 ya. Insya Allah dalam waktu setengah jam saja kita melaksanakan pengajian ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumih. Amin bi rabbika wal malaiki wal kutub wal anbiya wa bi yaumi yabnal alam. Amin kudu iman sira bi rabbika kalawan pangeran sira wal malaiki lan malaikat wal kutub lan piro-piro kitab wal anbiya lan para nabi
wa biyaumi yabna lan kalawan dina ruksak opo alamu ala. Jadi bait ini menerangkan tentang keharusan pertama beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab, kepada para nabi dan kepada hari akhir. Zakara wisnutur sapa an-nadhim kinadim fi hadzal baiti ing dalam ikilah bait khamsa syu'abin ing 5 pira-pira cabang iman. Pasyubatu maka utawi cabang iman al-ula kang awal iku al-imanu iman. Cabang iman yang pertama yaitu beriman bi annallaha kalawan satune Allah taala alim Allah iku wahidun sawiji Allah. La syarika ora ana nyekutuan iku maujud lahu kudu Allah. Fardun setunggal tegese sawiji la misla ora ana mapadaan lahu iku maujud lahu kudu Allah taala. Somadun panggonan jajaluk tegese tempat meminta. La nidda ora bandingan iku maujud lahu kudu Allah taala. Azaliyun kang azali qaimun jumeneng Gusti Allah. Abadiyun abadi langgeng daimun tegese langgeng. La awala ora ana kawitan iku maujud liwujudihi kedua anane Gusti Allah. Wala akhir lan ana akhire iku maujud li abadiyatihi kedua keabadian Gusti Allah taala. Qayyumun jumeneng urip. Layak nihi ora ana ngaruksak hi ing Gusti Allah apa al abadu waktu wala yughayyiruhu lan ana ngarobahu Gusti Allah apa lamadu mangsa. Balik huwa utai Gusti Allah iku al awalu kang awal wal akhiru lan kang akhir wal dhahiru lan kang dhahir wal batinu lan kang batin munazzahun kang den bersihakan anil jismiyati saking bangsa jisim. Laisa orana kamislihi ama padani Gusti Allah apa sayun sawiji perkara. Jadi cabang iman yang pertama itu menerangkan keharusan beriman kepada Allah sebagai iman yang pokok. Jadi sudah jelas di sini tentang eksistensi atau keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Wasyubatu saniyah lan utawi cabang iman kan kapindo cabang iman yang kedua iku al imanu iman bil malaikati kalawan malaikat. Sebenarnya malaikat itu jamak mufradnya malak gitu. Cuma kita sering menyebut malaikat Jibril. Mungkin tepatnya malak Jibril. Malaikat itu sudah jamak. Bi antu sodiko kalawan yen ta ngabenerakeun sapa sira biwujudihim kalawan anane malaikat wa bi annahum lan kalawan satuhune malaikat iku ibadun piro-piro hamba mukramuna kang den mulyaaken. Jadi percaya ngabenarkeun ayana malaikat teh pirang-pirang hamba atau hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah. Layak sunah orana maksiat enggak bantah sapa malaikat Allah yang Gusti Allah ma ing perkara amarok kang wis miwarang Gusti Allah malaikat wayam aluna lan midamel sapa malaikat ma ing perkara yu maruna kang den parentah. Wahum lan utawi malaikat iku ajsamun piro-piro jisim latifatun kang lembut dawatu arwahin kang duwene piro-piro roh. Maksudnya jisim makhluk
halus, itulah dalam bentuk roh. Jala wis ngadadakan sapa Allah lahum kedua malaikat kuatan, kekuatan, kemampuan alat tasakuli ngatasi ngabentuk bias kalian kalau piro-piro bentuk mukhtalifatin kang beda-beda hasanatin kang bagus. Jadi cabang iman yang kedua atau yang kedua nyaita iman ke malaikat gitu. Yang orang harus beriman kepada malaikat bahwasanya mereka adalah hamba yang mulia, tidak pernah membantah, selalu melaksanakan apa yang diperintahkan. Malaikat ini jumlahnya banyak sekali, tidak ada yang tahu kecuali Allah jumlahnya. Karena dalam satu keterangan paling tidak sedikitnya ada perbandingannya, Allah menciptakan 90 malaikat, kemudian 9 jin dan 1 manusia. Itu perbandingannya. Jadi manusia juga masih lebih banyak jin daripada manusia, apalagi malaikat gitu. Tapi keseluruhan jumlahnya tidak ada yang pernah tahu tentang jumlah malaikat kecuali Allah. Maka dalam diri kita ada beberapa malaikat yang mengurus kita secara pribadi. Pertama, mereka malaikat yang mengurus ilmu kita, yang mengurus rezeki kita, kemudian yang bertanggung jawab terhadap nyawa kita, kemudian yang mencatat amal kita. Dan bahkan ada malaikat yang setiap saat ada di sekitar kita. Dalam keterangan ada sekitar 10 malaikat siang dan 10 malaikat malam. Dalam Quran disebutkan lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yafadunahu min amrillah. Jadi setiap manusia ada malaikat yang selalu menjaga di depan dan di belakang sesuai dengan perintah Allah. Itu ada di dalam ayat Hifid ya, yang sering kita baca setiap pagi dan sore gitu. Jadi kita harus malu setiap saat kita itu selalu didampingi oleh malaikat gitu. Lagi makan, tidur, bahkan sedang berada di kamar mandi juga. Sebenarnya kita harus malu ya, karena kita selalu disertai oleh malaikat, dan malaikat tidak pernah kalau masuk kamar mandi yang nggak menunggu di luar, milo besar banget kejero atau kedua ulali latih di kamar mandi itu ya, gitu. Kudu ngadoa masuk WC ya. Wasuk batu salisa lan utawi cabang iman kang keping 3 iku al imanu iman bil kutubi kalawan piro-piro kitab. Ya. Di sini sebutkan kitab, ada juga yang sebut suhu. Ya. Bi an tusaddiqa kalau yang tangga benerakeun sapa sira bi an nama kalawan satune perkara anzala kang wis nurunaken sapa Allah ala anbiyahi ngatasé para nabi Allah minal kutubi saking piro kitab iku wahyu minallahin saking Gusti Allah mustamilun kang awangku apa wahyu ala ahkimihi ingatase piro-piro hukum Allah wa akhbari lan piro-piro kabar dari Gusti Allah. Jadi semuanya terkapar di dalam kitab. Di sini disebut hukum. Hukum itu ada hukum taklifi yang juga meliputi hukum syara, kemudian ada hukum akal, kemudian ada hukum alam atau hukum alam itu sunatullah. Hukum taklifi
yang meliputi sabab, syarat, mani gitu. Yang juga diantaranya ada yang berlaku pada hari ini gitu. Jadi sesuatu itu berlaku suatu hukum selama masih ada ilat kan itu. Jadi kaidah mengatakan al hukmu yaduru ma ilatihi wujudan wa adaman, bahwa hukum itu berputar pada ilatnya, adanya hukum atau tidak adanya hukum. Tentang adanya kewajiban karena ada ilat ini, tidak ada kewajiban pada saat tidak ada ilat. Demikian juga sunat dan lain sebagainya. Sekarang COVID-19 telah mewabah begitu. Maka pada tempat-tempat tertentu hukum sholat di masjid, diantaranya sholat Jumat, bisa saja tidak harus dan bahkan tidak boleh gitu, untuk memutus mata rantai COVID. Jadi kita jangan menunggu orang banyak sakit baru berhenti tidak sholat di masjid. Demikian juga umpamanya jemaah haji atau di tempat manapun jemaah haji di Mina wudu atau melaksanakan kegiatan kebersihan, sementara di belakang banyak orang antri menunggu, maka pada saat itu hanya berlaku wudu yang fardu saja begitu. Jadi elat untuk sunat jadi tidak ada gitu. Bahkan menjadi makruh, bisa saja tidak boleh gitu. Batur maker nungguan urang mah hayo we usak-usak sunat tilukal. Itu tak seperti itu kira-kira ya. Jadi hukum-hukum itu juga ada di dalam Al-Quran, hukum seperti itu yang kemudian diistinbat oleh ulama dalam bentuk fikih. Dan kabar-kabarnya, baik kabar yang sudah lalu maupun kabar-kabar yang sedang berjalan dan kabar yang akan datang. Wasubatur rabi'ah utawi cabang iman kang papat iku bi'an tu'mina, kalau enta iman siro bi annal anbiya, kalau satu para nabi iku sodikuna pada bener kabeh fima ing dalam perkara baru kang wis ngabarakeun sapa anbiya bihi kalawan ma anillah saking Gusti Allah taala haleura Allah. Wa ana lan satune minhum iku tetep saking anbiya man utawi wong arsala us ngutus sapa Gusti Allahum ing man ilal khalqi maling makhluk. Jadi di antara para nabi ada yang diutus, maksudnya juga ada yang dijadikan sebagai rasul. Ada yang hanya nabi saja, ada yang ya nabi ya rasul. Setiap rasul pasti nabi, tapi tidak setiap nabi rasul. Sebagaimana kita ketahui kalau nabi itu mendapat wahyu tapi tidak punya kewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Sementara para rasul adalah orang yang diberi wahyu oleh Allah dan punya kewajiban untuk menyampaikan kepada umat. Jadi arsalat bil khalqi untuk apa? Li hidayatihim, supaya bisa memberikan petunjuk kepada para rasul atau lihatihim, supaya bisa memberikan petunjuk kepada khalq, kepada makhluk, kepada umat. Wa takmili ma'asyihim, dan menyempurnakan kehidupan di dunianya, wa ma'adihim, dan kehidupan di akhirat. Masih kehidupan yang dalam dunia, wa ma'adihim, dan kehidupan yang dalam akhirat. Wa ayadahum, lan wis mengatakan sapa Gusti Allahum ing para nabi, para rasul bil mukjizati kalawan piro-piro mukjizat, seperti yang telah dibahas sebagian kemarin. Andalati kang nuduhaken apa mukjizat ala sidqihim ing atase benere para rasul. Jadi bukti
benar para rasul ternyata ngelawan mujizatnya sendiri diambil dari ajaza yu'jizu. Jadi dari kata ajaza itu lemah. Jadi kalau ajaza melemahkan, kalau mukjizat berarti mukjiz itu hal yang melemahkan. Mukjizat berarti bekal yang diberikan oleh Allah kepada para nabi, para rasul khususnya, supaya bisa melemahkan, mengalahkan para musuhnya. Gitu. Nah, setiap rasul tentu memiliki mukjizat yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan yang terjadi di setiap umat. Gitu. Sebagaimana yang kemarin disebutkan, salah satu mukjizat utama Kangjeng Nabi adalah Al-Quran. Sebab pada saat itu sedang berkembang penyair. Bahkan setiap syair yang bagus itu zaman Kangjeng Nabi ditempel di pasar yang namanya pasar Ukaz. Pasar Ukaz itu sebuah pasar seni. Para penyair yang mampu mengekspresikan sastranya itu di sana. Begitu gandrungnya sastra, datanglah Al-Quran. Jadi dikalahkan. Gitu. Tidak ada yang menolak semuanya juga tentang kehebatan Al-Quran. Demikian juga mukjizat-mukjizat yang diberikan kepada para nabi, para rasul yang lain sesuai dengan kebutuhan. Nabi Isa bisa menyembuhkan karena saat itu sedang banyak penyakit yang mewabah. Nabi Musa juga sama, berkembang para ahli sihir dan seterusnya terus. Begitu sih ya. Pabalagu makan nekaaken sopo para rasul anhu saking Gusti Allah taala halimul Allah risalati ing pira-pira risalah Gusti Allah. Wa bayyanu lan martelaken sapa para rasul lil mukallifina kedua pirong kang kaperdih kabeh ma ing perkara umiru kang den parentah bayanahu penjelasan perkara. Jadi menjelaskan kepada mukallaf itu ya akil ya balik ya. Kalau akil itu ukuran kedewasaan psikis, kalau balik ukuran kedewasaan fisik gitu. Makanya kalau balik itu ukurannya ukuran fisik seperti di dalam kitab Sapinah Alamatul Bulughi salah satu tamamu khamsa asrul sanatan yang pertama sempurna umur 15 kan gitu. Itu kan usia itu fisik kan. Kemudian wal ihtilamu litakari wal usa mimpi dewasa. Kemudian wal haid lil unsa litisi sekalipun usianya masih 9 tahun. Jadi ukuran balik itu fisik, sementara ukuran akil itu psikis atau psikis itu kedewasaan jiwa gitu. Jadi meskipun sudah mencapai usia tapi belum akil, belum kalah. Demikian pula kelihatannya sudah akil gitu ya, tapi belum balik gitu. Hanya biasanya akil dan balik itu ya pada umumnya ada yang sejalan, ada yang akil dulu baru balik, ada yang balik dulu baru akil begitu. Nah itu yang disebut dengan mukallaf. Ini cabang iman yang keempat. Wasuk batu al-khamisah atau cabang iman kang kaping 5 iku al-imanu iman bifana il alami kalawan ruksak alam adunyawi kang bangsa dunia al-alwi dukure wasupri lan aisore. Jadi nuluhurna muhanapna yang atasnya yang bawahnya ruksak pada saat itu. Nah kita harus percaya
tentang adanya peristiwa yang akan datang seperti itu. Wabil yaumil akhir kalawan hari akhir. Ma'ama supaya perkara istamalakang ngawengku opo perkara alaihi ngatase yaum akhir. Jadi yaum akhir itu diantaranya adalah minal jaza saking balasan, wal hisab lan hisab, wal mizan lan timbangan, wasirat lan jembatan cukang, wal jannah lan surga, wan nar lan neraka. Nah itu adalah bagian-bagian dari hari akhir. Gitu. Jadi setelah alam ini rusak, kemudian diikuti dengan hari akhir yang di dalamnya ada pembalasan. Gitu. Setiap orang tidak akan pernah lepas luput dari balasan dari Allah SWT. Di antara juga melalui hisab. Hisab itu adalah kalau menurut bahasa itu perhitungan, tapi menurut istilah itu hisab itu menangguhkan. Menangguhkan itu bahwa setiap sesuatu yang ada di dunia ini tidak serta-merta langsung dirasakan balasannya, tapi ditangguhkan. Kalau semua orang mendapatkan balasan langsung, bisa jadi banyak tidak ada kehidupan dalam dunia ini. Contoh, dalam hadis disebutkan maqamus sholati fid dini kama maqamur ra'si fil jasadi. Kedudukan sholat di dalam agama seperti kedudukan kepala di dalam badan. Kama la hayata liman la ra'salah kadzalika la dina liman la sholata. Sebagaimana tidak ada kehidupan bagi mereka yang tidak punya kepala, demikian pula tidak ada agama bagi mereka yang tidak ada sholatnya. Bila menuntut sholat langsung buntung sirahna mulai. Artinya hisab itu ditangguhkan. Makanya yang disebut dengan tobat, kan Allah itu maha rahim, sehingga punya kesempatan, memberikan kesempatan kepada umatnya yang berbuat dosa sampai berlarut-larut, kemudian tobat, diterima tobatnya, begitu. Wal ba'si wal qadaril jalili wa jam'ina fi mahsyarin fihil khalaiqu tahsyamu. Wal ba'si ay amin bil ba'si. Lan kudu iman sira bil ba'si kalawan dibangkitkan deui, dibangkitkan kembali. Wal qadari lan qadar, qadar al jalili kang pertela, wa jam'ina lan kumpul ingsun sedaya fi mahsyarin ing dalam mahsyar. Fihi tetap ing dalam mahsyar al khalaiqu utawi pira-pira makhluk tahsamu hale pada isin sapa makhluk. Dakara usnitir sapa an-nazimu kinadim bi hadzal baiti min ikilah bait salah satu ambin ing telu pira-pira cabang iman. Faqala maka ngucap sapa kimusonib ala nasakima ing atase urutan perkara takodamu kang musdihi. Jadi ngajelaskeun kimusonib dina ieu Sahih Nawawi kalawan urutan sakumaha dina bait dia dina nazom. Nyaeta wasuk batu sadisah sabang iman lan sabang iman kang leunam iku al-imanu iman bi annallaha kalau satu Gusti Allah iku yab'asu bakal ngabangkitkeun sapa Gusti Allah al mauta ing kang mati, bakal ngabangkitkeun anu geus maot. Anu geus maot nya eta kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap anu ngabogaan nyawa itu pasti maot, ta eta dibangkitkeun teh. Sawaun pada ugakanu onone makburina iku makburina dan kuburakan
kabeh au gharqa atawa tenggelam. Jadi same wae anu dibangkitkeun teh anu dikubur di alam kubur atawa anu titeuleum laut terus teu sempet ka naon teu sempet ka tulungan kan aya seperti pemaya terjadi kapal yang tenggelam, sebagian ada yang sudah bisa ditemukan, sebagian kan ada yang belum ditemukan. Nah, yang belum ditemukan ini sebutnya gharqa. Sama itu juga dibangkitkan. Au ghairu dzalik atawa liyani madkur. Wal mab'utsu lan utawi kang den bangkit huwa utawi mab'uts iku ainu hadzal badani ji zat ikilah badan. Jadi yang dibangkitkan anu dibangkitkeun teh nya badan dia, bukan badan-badan yang lain. Jadi Allah tidak membuat badan yang lain, badan ini yang nantinya bertanggung jawab. Maislahu lamislahu alama padaan ing badan ijma'an munggu ijma. Jadi munggu ijma badan inilah yang nanti akan dibangkitkan. Qala ada wasabata Allah Subhanahu wa taala za'amal ladzina kafaru an la yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsun. Zama wis nyangka sapa alladzina kafaru pirwong akeh kafarukan pernah kafir sapa alladzina an lam yub'asu yen ta ora arep den bangkit akan sapa alladzina kafaru qul ucapkeun kalawan sira Muhammad bala naam ya wa rabbi demi pangeran kaula latub asunna yakti bakal den bangkit akan temenan sira kabeh. Jadi Kangjeng Nabi ngabejakeun ka jalma kafir anu teu percaya dibangkitkeun lamun geus paeh mah paeh. Jadi orang kafir itu mengira bahwa kalau sudah mati itu ya mati gitu. Makanya mereka itu hidup di dunia ini semata-mata membetarakan hidup. Kalau kita hidup di dunia ini justru untuk meraih kehidupan bahagia di keabadian akhirat gitu. Jadi bukan hanya melulu di dunia, bahkan di dunia ini belum selesai. Nah, orang kafir itu tidak, makanya mereka itu melakukan apapun, baik yang baik ataupun tidak baik, baik yang benar ataupun yang salah dilakukan. Bagi mereka mempertahankan hidup itu merupakan prinsip. Kalau dulu sampai menjajah kan itu, mereka tidak mengenal hukum ini boleh dan tidak boleh. Yang jelas bagaimana menguasai dunia dan bisa mempertahankan hidup. Menjajah kan bukan sekedar mengambil rempah-rempah, bisa jadi membunuh. Nggak tahu bagaimana akibatnya nanti. Kalau kita bagi umat Islam punya prinsip bahwa hidup di dunia ini justru untuk persiapan kehidupan di akhirat. Jadi jangan sekali-kali melakukan hal yang tidak baik, maka Allah akan membalasnya dengan ketidakbaikan juga di akhirat. Di dalam Al-Quran sebutkan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa orang yang berbuat kebaikan sekalipun setitik gitu ya, sebiji darah, maka akan kelihatan gitu. Apalagi gede. Demikian pula barang siapa yang melakukan kejelekan walau sebiji darah, ya roh akan melihat dari kejelekan itu. Di mana? Tentu saja yang namanya akhirat, dan itu dibangkitkan. Wasubatus sabi'ah dan itu cabang iman kang kaping pitu ikwal iman bil qadari kalawan qadar. Bi anta taqidah kalau enta nekadakeun sapa sira annallaha ing satune Gusti Allah taala iku aujada wis ngadadiakeun sapa Gusti Allah al asya ing pira-pira perkara ala tobaki mah ngatase tingkatan perkara sabako kang wis dingin
bihi kalawan perkara apa ilmu ta'ala, ilmunya Allah SWT. Gitu. Jadi Allah menjadikan semua alam ini sesuai dengan urutan tingkatan, dan itu sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Fajami'u af'alil khalqi, maka utawi sakabeh pira-pira pagawean makhluk iku bitakdirillahi ta'ala, kalawan takdir Allah taala. Jadi semua pekerjaan itu takdir Allah, ya. Hanya kita sebagai kaum Ahlussunnah wal Jamaah memiliki keyakinan gitu bahwa di dalam takdir juga ada yang namanya ikhtiar. Kita wajib ikhtiar. Mana dalilnya? Dalilnya yaitu innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu adalah dalil ikhtiar. Sementara dalil bahwa semua pekerjaan manusia itu disebut oleh Allah, ya. Wallahu khalaqakum wa ma taf'alun. Allah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu kerjakan. Gitu. Makanya kemarin waktu nisfu Sa'ban itu satu episode 1 tahun itu sudah selesai. Gitu. Jadi rencana itu sudah terjadi dalam tahun itu. Maka tahun yang akan datang tentang rencana itu sudah diberikan kepada malaikat tebusan-tebusannya. Gitu. Nah di sana kita berdoa kepada Allah, Allahumma in kunta katabtani fi umil kitabi sakian, au mahruman, au matrudan, dan seterusnya. Gitu. Seandainya dalam kitab itu sudah ditentukan celaka, terhalang, rizkinya, seret, dan seterusnya, semoga dihapus, kan gitu. Jadi kita dengan doa itu meminta kepada Allah, kira-kira menyampaikan proposal, gitulah, proposal. Mudah-mudahan Allah sesuai dengan kehendaknya, gitu, memberikan perubahan-perubahan. Kalau kita tidak berdoa, maka ya terjadilah apa yang di dalam buku itu. Karena ada hadis lain disebutkan la yarudul qada ila doa. Ya, tidak ada yang bisa menolak qada Allah kecuali doa. Sedikit lagi. Payan bagi maka seyogyali misal kedua manusia atau yang ridho bikul lima kalawan saban perkara ya jadi kang berlaku berjalan bi kalawan ma opo al qadu qado. Jadi kita harus menerima ketentuan dan qada Allah. Sebagai dalam doa di doa kamilin kan, wabil qadai rodi. Gitu. Jadi kalau sudah terjadi harus ridho. Kalau yang belum terjadi ya kita kan tidak tahu. Dengan ikhtiar sebenarnya kita ingin berupaya jangan-jangan kan gitu. Nah jangan-jangan itu kita berupaya lebih ikhtiar supaya yang jangan-jangan itu tidak terjadi. Wayuhka dan dikaitakan ane Syekh Hakim Apipuddin Az-Zahid kang zuhud ana usatohna saya Apipuddin iku kana ana sapa saya Apipuddin iku bi Misr dalam negeri Mesir. Saya Apipuddin suatu saat di Mesir. Fabalako maka tumekahu ing saya Apipuddin apa mak perkara wako kang tumiba di Baghdad kalawan Baghdad. Min qatli kufar saking mata ini ungkapir lil muslimin kudu muslimin. Hatta kharobat sehingga rusak opo Baghdad salah sasinina telu piro-piro tahun wanis bu sanatin dan setengah tahun, jadi 3,5 tahun bigori khalifah tanpa khalifah. Jadi ketika di Mesir sampai berita kepada saya Apipuddin bahwa Baghdad jatuh ke tangan kufar gitu.
sehingga tidak ada kepemimpinan selama 3,5 tahun. Yang Baghdad ini sering mengalami hal gitu ya. Kemarin diserang multinasional. Yang dekat-dekat kemarin dirusak oleh ISIS. Itu ISIS menyerang juga. Dan ternyata ada orang Indonesia yang ikut ke sana. ISIS. Sekarang mereka menyesal ingin kembali, susah. Gitu. Karena mereka sudah menyatakan tidak lagi menjadi warga negara Indonesia. Nah, itu yang disebut dengan teroris. Di bawah teroris disebut radikal. Di bawah radikal ada yang disebut dengan intoleran. Jadi asalnya teroris itu dari radikal. Radikal asal dari intoleran. Intoleran itu mereka yang tidak sepakat dengan perbedaan. Jadi tidak ingin mereka yang lain itu berbeda, harus sarwa aja kurang gitu. Ya tidak bisa gitu. Bahkan seandainya Allah menghendaki semua manusia di alam dunia ini berislam saja bisa, Allah itu. Kenapa kita selalu atau menampakkan sikap-sikap intoleran? Ada ya sebenarnya, ada yang seperti itu, tidak semuanya gitu. Tapi alhamdulillah di Indonesia banyak yang tasamuh gitu, tapi tasamuhnya tidak kebablasan ya. Jadi 3,5 tahun tanpa khalifah rusak Baghdad gitu. Wa min ta'likil kufar al-masaib, dan ikut tetap saking ngagantung orang kafir al-masaib per mushaf. Jadi mushaf teh digantungkeun fi anakil kilabing dalam piro-piro leher asu. Jadi Quran-Quran teh digantung-gantungkeun dina beheungna anjing. Mending geus jatuh teh apa? Wa yaqauhum lan melempar atau meledongkeun kupar kutubal aimat ing kitab para ulama pidujlah ing dalam kali di Baghdad. Jadi kutub ulama teh sarupaning fikih tauhid mah dialungkeun we. Jadi dulu di Baghdad ada sebuah perpustakaan terbesar di dunia namanya Baitul Hikmah. Baitul Hikmah ini memiliki koleksi buku dan kitab jutaan gitu. Nah, ketika dikuasai oleh orang kafir, nah kitab-kitab fikih, tauhid, tasawuf dan seterusnya itu dilempar-lemparkan ke kali sungai yang ada di Baghdad itu. Tapi kitab-kitab kesehatan, aljabar, matematika diambil gitu, diambil dan bahkan kembali lagi kepada umat Islam dalam bahasa yang lain gitu. Aljabar jadi matematik gitu, bahkan al-Khawarizmi jadi algoritma, itu diambil dari kejayaan umat Islam waktu di Baghdad. Hatta salat sehingga jadi opo dujlah kaljisi kaya jembatan kayak sasak tamburu kang ngaliwat opo kailu kuda ya, kuda letik alaya kata saya dujlah faankaro maka ingkar sopo saya api pudin, maka ingkar jadi merasa kecewa gitu. Opo dalika mengkono kejadian. Waqala lan ngucap sapa saya api pudin, ya Rabbi kaifa hadza wa fihi mal atfal. Ya Rabbi he pangeran kaifa kaya apa hadza iki? Wa fihi lan iku tetep ing dalam umat Islam al atfal utawi pira bocah. Waman dan uang ladan baka orang dosa. Lahu kedua man gitu. Kan di teh loba barudak, loba nu berdosa. Ya Allah, kumaha ieu teh? Gitu. Kira-kira tidak menerima lah gitu kejadian itu. Saya ini juga ada orang yang aslinya itu orang Baghdad tapi sedang menetap di Mesir. Paroa maka ningali seperti api budin fil manami dalam sarang dalam turu rojulan ing sawiji wong lanang wa piyadihi lan ikutep ing dalam tangane rojul kitabun utawi kitab
Fa'akhadahu maka ngalap sapa se api pudin faida maka kalapi tetep ing dalam kitab hadardani baitani ikilah roro bait min bahri mutaqarib da'il iktir lagu nanti mutaqarib da'il iktirad da'il itirodi fa mal amru laka da'il itirodi fa malakal amru laka walal hukmu piha rokatil falak kiwala tas'alillahi anni pilihi faman khodolu jata bahrin halakan. Tinggalkan ing sira apa itiradu iktirad semacam itu ngabalieur gitu, tidak menerima. Fama maka orang amru utawi perkara lakap dari urusan aja urusan perkara di dunia mah walau hukum fi harakatil falqi ing dalam pergerakan waktu walatas alan orang lan olah nanya takon siro Allah Gusti Allah anfilina saking padamelan Gusti Allah gitu jadi lu anaroskeun kunaon si Allah gitu jadi pokokna mah faman khodo nujata bahrin halaka gitu faman kasapa wong khodo kang esor nujata bahrin ing amukan laut, ombak laut, halaka rusak gitu. Jadi orang kudu menghindar pada saat ada ombak menghindar. Itu gitulah kira-kira antara ikhtiar Ahlussunnah Jamaah gitu. Pada saat kita ingin terhindar dari Covid gitu, maka kita lakukan pemutusan sementara komunikasi dengan banyak orang. Itu namanya ikhtiar. Ulah kumaha takdir berarti eta mah jabariyah gitu. Jadi bukan masalah takut tidak takut kepada Allah gitu. Justru kita takut kepada Allah. Takut kepada Allah supaya umat manusia ini selamat dan bisa menjalankan kegiatan sebagaimana mestinya gitu. Jadi Allah juga tidak senang kalau orang itu tidak melakukan usaha. Jadi antaranya begitulah kira-kira cabang iman yang ke berapa? Cabang iman yang ke-7 beriman kepada qadar. Qadariyah harus disertai dengan ikhtiar. Karena kita sebagai Ahlussunnah Jamaah tidak semata-mata hanya menunggu apa saja yang terjadi, tapi juga kita berupaya agar sempurna gitu, sempurna ikhtiar kita setiap saat. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kalau sudah terjadi baru namanya takdir. Kita harus terima. Jadi jangan seperti ada seorang maling kemudian dihadapkan ke meja hijau. Kata hakim itu, "Wahai maling, kenapa engkau maling?" Ini maling. No. "Wahai maling, kenapa engkau maling?" Kata maling itu, "Ya itu sudah takdir." Kalau begitu kembali mendekat, ada apa Pak Hakim? Yang mendekat saja. Begitu maling dekat, oleh hakim itu ditampar. Loh, kok Pak Hakim kenapa tiba-tiba menampar saya? Ya, itu takdir katanya. Si maling jadi ngahulang oke gitu. Kalau upahnya maling itu takdir, yang menampar juga takdir. Ya, artinya bahwa si hakim itu bisa menjelaskan bahwa bisa saja dia menghindar untuk tidak menampar gitu. Tapi menampar itu sudah terjadi maka jadi takdir gitu. Nah, Anda juga bisa menghindar untuk tidak melakukan maling gitu. Pada saat sudah maling memang takdir. Tapi Anda bisa memilih apakah maling atau tidak gitu. Nah, itu satu saat perbuatan maling ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, sekian saja, mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita teruskan nanti di waktu yang akan datang besok ya. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan kekhilafan. Terima kasih perhatiannya. Wallahu bi'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Basyarun wa laysa kal basyari bal huwa yaqutatun wan nasu kal ajari wal habibul ladzi turja syafa'atu li kulli awli minal awalil muhtahimi ya Rabbi sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'a karami. Allahumma sholli wa sallim wa barik.